Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Purnomo dengan NIM 2512016 dari kelas TIB 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan serta mendemonstrasikan secara langsung hasil implementasi dari mini project tugas akhir saya dengan judul perancangan dan implementasi sistem basis data operasional toko kosmetik Glow Up Beauty. Latar belakang judul mini project yang saya ambil adalah karena toko kosmetik Glow Up Beauty merupakan bisnis retail yang sedang berkembang pesat. Dengan volume barang dan jumlah member pelanggan yang semakin meningkat harian, toko ini membutuhkan sebuah sistem manajemen basis data relasional yang terstruktur, aman, dan konsisten. Basis data ini dirancang tidak hanya untuk mencatat transaksi harian di meja kasir, melainkan juga menghasilkan laporan analisis bisnis bagi pihak manajemen dalam mengambil keputusan strategis, seperti memantau stok kritis, melihat produk paling laku, hingga mengukur performa kerja dari para staf kasir. Di sini saya akan jelaskan ERD dari toko kosmetik Glow Up Beauty. Jadi di sini ada 6 buah tabel entitas. Yang pertama itu ada tabel kategori. Nah, tabel ini bertindak sebagai tabel yang menyimpan pengelompokan produk kosmetik. Kolom utamanya adalah ID kategori yang menjadi primary key. Relasinya terhadap tabel produk adalah one to many. Artinya satu kategori bisa menampung banyak jenis produk kosmetik yang berbeda, namun satu produk hanya boleh terikat pada satu kategori spesifik. Lalu yang kedua ada tabel produk. Tabel kedua yang mencatat data inventaris kosmetik mulai dari nama produk, harga desimal, hingga jumlah stok awal di gudang. Di sini ID produk berperan sebagai primary key dan terdapat kolom ID kategori sebagai foreign key atau kunci tamu untuk menghubungkan kembali ke tabel kategori induk. Lalu yang ketiga ada tabel pelanggan. Tabel ini untuk mengelola data keanggotaan atau member toko. Kolom penandanya adalah ID pelanggan sebagai primary key. Lalu atribut penting lainnya adalah ada nama pelanggan, jenis kelamin, nomor handphone, lalu email. Relasi dari tabel pelanggan ke tabel transaksi adalah one to many, karena seorang pelanggan loyal bisa datang berbelanja serta berbelanja berkali-kali dan mencetak banyak nota transaksi, tetapi satu nota transaksi hanya mencatat satu pelanggan. Lalu yang keempat ada tabel kasir. Tabel yang mendata profil karyawan yang bertugas menjaga mesin kasir dan melayani pembayaran. Di sini ID kasir diatur sebagai primary key. Relasi ke tabel transaksi berbentuk one to many, di mana seorang staf dapat melayani pembuatan banyak nota belanja selama jam kerja mereka. Lalu tabel transaksi. Ini adalah tabel transaksional utama yang berfungsi sebagai kepala nota belanja atau struk. Tabel ini mencatat ID transaksi sebagai primary key dan tanggal transaksi. Tabel ini menampung dua buah foreign key sekaligus, yaitu ID pelanggan dan ID kasir, sebagai bukti penghubung siapa yang membeli dan siapa yang melayani. Lalu yang
tabel terakhir yaitu tabel detail transaksi. Secara teori basis data, relasi antara transaksi nota dengan produk kosmetik adalah many to many. Kenapa? Karena satu nota stroke bisa memuat jenis kosmetik, dan di sisi lain satu jenis kosmetik bisa terjual di dalam banyak nota yang berbeda. Karena aturan normalisasi basis data melarang implementasi langsung relasi many to many, maka saya membuat tabel jembatan atau asosiatif tabel bernama detail transaksi. Detail transaksi. Di dalamnya terdapat ID detail sebagai primary key serta ID transaksi dan ID produk sebagai foreign key. Tabel jembatan ini memecah hubungan menjadi dua buah relasi one to many yang valid dan konsisten. Jadi di sini saya akan menjelaskan desain tabel saya. Yang pertama ada tabel kategori. Nah, di sini tabel kategori ada dua nama file. Yang pertama ID kategori, lalu yang kedua nama kategori. Yang pertama ID kategori bertipe integer auto increment, key-nya primary key, keterangannya kode unik kategori. Lalu nama kategori bertipe varchar. Ini 50 ini maksimal panjangnya. Di sini saya kasih 50, key-nya tidak ada, keterangannya nama kelompok konsumen. Lalu yang kedua ada tabel produk. Di sini nama filenya ada 5, yaitu yang pertama ID produk bertipe integer auto increment, key-nya primary key, keterangannya kode unik produk. Lalu yang kedua nama produk bertipe varchar 100, key-nya tidak ada, keterangannya nama item kosmetik. Lalu yang ketiga ID kategori bertipe integer, key-nya foreign key, keterangannya berelasi ke tabel kategori. Lalu yang keempat harga bertipe desimal 10,2, key-nya tidak ada, keterangannya harga jual produk. Lalu nama filenya nama file stok bertipe integer, key-nya tidak ada, keterangannya jumlah stok tersedia. Lalu yang ketiga tabel pelanggan. Di sini ada 5 nama file di dalam tabel pelanggan. Yang pertama itu ada ID pelanggan bertipe integer auto increment, key-nya primary key, keterangannya kode unik pelanggan atau member. Lalu yang kedua nama pelanggan bertipe varchar 100, key-nya tidak ada, keterangannya nama lengkap pelanggan. Lalu yang ketiga jenis kelamin bertipe num, L untuk laki-laki dan P untuk perempuan, key-nya tidak ada, keterangan pilihan laki-laki dan perempuan. Lalu yang keempat nomor HP bertipe varchar 15, key-nya tidak ada, keterangannya nomor handphone. Lalu yang kelima email bertipe varchar 100, key-nya tidak ada, keterangannya alamat email pelanggan. Lalu tabel keempat yaitu tabel kasir. Di sini ada 3 nama file. Yang pertama itu ID kasir bertipe int integer auto increment, key-nya primary key, keterangannya kode unik karyawan kasir. Terus yang kedua nama kasir bertipe varchar 100, key tidak ada, keterangan nama lengkap kasir. Lalu yang ketiga nomor HP bertipe varchar 15, key tidak ada, keterangan nomor handphone kasir. Lalu yang kelima itu tabel transaksi. Di sini ada 4 nama file dalam tabel transaksi.
Yang pertama itu ID transaksi bertipe integer auto increment, key-nya primary key, keterangannya nomor nota penjualan. Lalu yang kedua tanggal transaksi, tipe datanya date karena berhubungan sama tanggal. Lalu key-nya tidak ada, keterangannya tanggal terjadinya penjualan. Lalu yang ketiga tuh ID pelanggan bertipe integer, key-nya foreign key, keterangannya berelasi ke tabel pelanggan. Lalu yang terakhir dalam tabel transaksi yaitu ada ID kasir, itu bertipe integer, key-nya foreign key, keterangannya berelasi ke tabel kasir. Lalu yang keenam ada tabel detail transaksi. Di sini ada 5 nama file. Itu yang pertama ID detail bertipe int auto increment, key-nya primary key, keterangan kode unik baris detail. Lalu yang kedua ID transaksi bertipe integer, key-nya foreign key, keterangan berelasi ke tabel transaksi. Lalu yang ketiga ID produk bertipe integer, key-nya foreign key, keterangan berelasi ke tabel produk. Lalu yang keempat jumlah bertipe integer, key-nya tidak ada, keterangan kuantitas barang yang dibeli. Lalu yang terakhir subtotal bertipe desimal 10,2, key-nya tidak ada, keterangan total harga, jumlah kali harga. Selanjutnya saya akan jelaskan relasi kardinalitas primary key dan foreign key untuk mempertegas aturan kunci dan hubungan antar entitas. Jadi primary key ini adalah kolom berikon kunci emas seperti ID kategori, ID produk, ID pelanggan, ID kasir, ID transaksi, dan ID detail yang bertindak sebagai foreign key untuk tabel unik di masing-masing tabelnya. Lalu foreign key garis penghubung menunjukkan alur foreign key yang ditandai dengan ikon pagar pada tabel anak. Garis dari tabel kategori masuk ke ID kategori. Di tabel produk, garis dari pelanggan dan kasir bertemu masuk ke kolom ID pelanggan dan ID kasir di tabel transaksi. Terakhir, garis dari tabel transaksi dan tabel produk bermuara bersama di dalam tabel jembatan detail transaksi pada kolom ID transaksi dan ID produk. Semua kardinalitas dari tabel berikut ke transaksional berelasi secara one to many. Selanjutnya saya akan implementasi DDL, Data Definition Language. Sebelum kita membuat database, saya lagi berada di terminal Exam. Nah, di sini kita akan ketik perintah dari semuanya. Nah, sebelum itu saya akan mau masuk ke MariaDB, yaitu dengan perintah mysql uroot. Nah, di sini kita sudah masuk ke MariaDB-nya. Lalu yang pertama kita akan membuat database-nya. Ya, dengan perintah create database toko kosmetik glow up beauty. Create database toko kosmetik glow up beauty. Nah, query OK menandakan bahwa database yang kita udah buat berhasil. Nah, di sini kan masih none. Nah, agar kita akan masuk ke database toko kosmetik glow up beauty ini dengan perintah use toko kosmetik
glow up beauty. Use toko kosmetik glow up beauty. Nah, database change berarti kita sudah masuk berada di database toko kosmetik glow up beauty. Lalu yang kedua, saya akan membuat tabel kategori, yaitu dengan create table kategori, buka kurung, ID kategori, int auto increment primary key. Nah, kenapa di sini saya pakai auto increment? Karena auto increment ini fitur database yang secara otomatis mengisi kolom dengan angka yang berurutan. Oke, next. Lalu nama kategori varchar 50 not null. Nah, di sini saya pakai varchar karena varchar ini adalah data pada database yang digunakan untuk menyimpan teks, kombinasi huruf, angka, dan simbol dengan panjang maksimal yang sesuai kita butuhkan. Di sini saya pakai 50. Lalu not null. Not null ini artinya wajib terisi dan tidak boleh kosong. Oke. Tutup kurung, titik, koma. Oke. Selanjutnya membuat tabel produk, yaitu create table product. Create table product, ID product, int auto increment primary key. Next, nama produk varchar 100 not null. ID kategori int not null. Harga desimal 10,2 not null. Nah, di sini saya beri penjelasan kenapa saya pakai desimal 10,2 bukan int. Karena standar baku akuntansi basis data kosmetik seringkali memiliki harga pecahan atau potongan diskon persentase yang menghasilkan angka desimal. Tipe data desimal menjaga nilai uang tetap presisi atau 100% tanpa adanya resiko error pembulatan otomatis seperti yang sering terjadi pada tipe data integer atau float. Jadi seperti itu. Lalu stock int not null. Ini stock int not null origin key
ID kategori references kategori ID kategori on update cascade. Oke. Selanjutnya membuat tabel pelanggan, yaitu dengan perintah create table pelanggan kurung ID pelanggan int auto increment primary key, nama pelanggan varchar 100 not null, jenis kelamin enum P not null, nomor HP varchar 15, email varchar 100. ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, nomor handphone, email. Oke. Selanjutnya membuat tabel kasir, yaitu create table kasir, ID kasir int auto increment primary key, lalu nama kasir varchar 100 not null, nomor HP varchar 15, ID kasir, nama kasir, nomor HP varchar 15. Selanjutnya membuat tabel transaksi, create table transaksi, ID transaksi int auto increment primary key, ID transaksi int auto increment primary key, lalu tanggal transaksi date not null, ID pelanggan
INT, ID kasir INT not null, foreign key ID pelanggan references pelanggan ID pelanggan on update cascade on delete set null. Foreign ID pelanggan, references pelanggan, ID pelanggan on update cascade on delete set null. Oke. Selanjutnya foreign key ID kasir references kasir ID kasir on update cascade. Oke, ID transaksi, tanggal transaksi, ID pelanggan, ID kasir, foreign key pelanggan, foreign key ID kasir. Oke. Lalu terakhir dari implementasi DDL yaitu membuat tabel detail transaksi, yaitu create table detail transaksi kurung ID detail INT auto increment primary key, koma. ID transaksi INT not null, koma. ID product INT not null, koma. Jumlah INT not null, jumlah INT not null, koma. Subtotal desimal 10,2 not null, koma. Foreign key ID transaksi references transaksi ID transaksi on
update cascade on delete cascade. ID transaksi, ID detail transaksi, produk, jumlah, origin, key, ID produk, references, produk, ID produk, salah. On update cascade. Oke. Selanjutnya saya akan implementasi DML, Data Manipulation Language. Nah, jadi yang pertama saya akan membuat data tabel kategori. Jadi di sini saya akan membuat 5 kategori. Yang pertama itu skincare, yang kedua make up, yang ketiga hair care, yang keempat body care, yang kelima fragrance. Jadi ada 5 yaitu insert into kategori, nama kategori, values. Nah, yang pertama itu ada skincare, lalu yang kedua make up, lalu yang ketiga ada hair care, lalu yang keempat ada body care, lalu yang terakhir yang kelima ada fragrance. Skincare, make up, hair care, body care, dan fragrance. Oke. Setelah itu yang kedua itu saya membuat data tabel produk. Di sini saya akan membuat 10 item. Yang pertama insert into produk, nama produk, ID kategori, harga, stok, values. Ada sunscreen, SPF 50, satu 65.000, 45 stoknya. Sunscreen SPF 50, 65.000, koma. Oke. Di sini saya pakai template ya. Kita ubah aja isinya. Brightening serum. Ini 2, harganya 120.000, stoknya 30,
Lalu yang ketiga ada matte velvet lip cream. Oke, ini salah. Values sunscreen brightening-nya 1, brightening serum 120.000 gitu. Oke. Matte lip creamnya itu ID kategorinya 2, harganya 45.000, stoknya 60. Matte velvet lip cream 45.000. Oke. Flawless Cushion Foundation nya 2, 150.000, stoknya 20. Ini salah juga. Wait. Values sunscreen matte velvet 45.000. Oke. Flawless Cushion Foundation 150.000, stoknya ada 20. Lalu ada anti dandruff shampoo. Lalu ID kategorinya 3, lalu harganya 35.000, stoknya ada 25. Hair serum argan oil 3 juga, ininya 8, 15. Brightening body lotion, ini ada 4, harganya 50.000, lalu stoknya ada 40.
Lalu exfoliating body scrub 4 180.000 12. Eau de parfum vanilla nya 5. Harganya 170.000. Stoknya 35. Lanjut Scented body mist floral nya 5. Harganya 55.000. Stoknya 20. Oke. Selanjutnya saya akan membuat data tabel pelanggan. Oke, kita mulai. Insert into pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, nomor HP, email, values. Oke, di sini Siti Aminah. Siti Aminah, kelaminnya perempuan, nomornya 08 123456789. Gmailnya siti@gmail.com. Lanjut Budi Santoso, laki-laki. Kita ubah belakangnya jadi 10. Budi. Dewi Lestari. Dewi Lestari, perempuan, 11. Siti Dewi. Selanjutnya Rian Hidayat, L
12 Rian. Rian Hidayat, Ayu Azhari. Ayu Azhari perempuan. Ini salah, wait. Siti, lalu Budi Santoso, Dewi Lestari, Rian Hidayat. Nah, ini 12 harusnya. Lalu Rian Hidayat, Ayu Azhari, perempuan. 13 Ayu, email ya, Ayu Azhari, Ayu. Selanjutnya Rini Wulandari, perempuan. 14 Rini. Andi Wijaya, laki-laki. 15 Andi. Citra Kirana, P. 16 Citra. Eka Putra, laki-laki. 17 Eka. Lalu yang terakhir Davitriani, perempuan. 18 Fitri. Oke. Lalu yang keempat, data tabel kasir. Di sini saya akan membuat 3 orang untuk menjadi kasirnya, yaitu insert into kasir, nama kasir,
nomor HP, values. Amalia Putri. Nomor teleponnya 08 12 34 56 7 8 10, koma, Randy Pratama 11. Siska Amelia 12. Dan selanjutnya saya akan pengisian data transaksi. Nah, yang pertama mengisi tabel utama transaksi dengan ketik perintah insert into transaksi tanggal transaksi ID pelanggan, ID kasir, values. Oke, di sini masukin tanggal, bulan lahir, tanggal, bulan, tahun, terus ID pelanggan, lalu ID kasir. Mari kita buat 2026 06 02 11 koma, buka kurung, 2026 06 01 21 2026 01 06 01 2. Oke. 2026 06 02 3, sini 2. Oke. Kita pakai yang sebelumnya. Kita ubah isinya. Oke, ini 2 1 2. Lalu di sini 2 4 2 3 5 3 di sini 3 6 3. Lalu yang ketiga 64 64 7 7 1 64 7 1 4 4 8
2 5 9 3 5 9 3 10 1 sininya 5 5 10 1 06 12 06 93. Oke, ini 93, ini 33. Lalu 7 51 6 7 7 2. Lalu 68 23 68 23. Selanjutnya 8 41 69 62 69 lagi 83. Sepuluh 1 10 9 2. Oke. Next, mengisi tabel detail transaksi. Di sini saya akan membuat 20 baris. Insert into detail transaksi, ID transaksi, ID produk, jumlah, subtotal, values. Itu 1 2 130.000. Satu 3 45.000. 2 4 1 150.000. 3 2 1 itu 3 3 2 1 3 2 1. Oh ya, 120.000. 120.000.
3 7 372 100.000. 372 100.000. Lalu 4 5 1 35.000. Lima 9 1 180.000. Kita cek lagi. Oke. Lalu 6 2 170.000. Lalu 7 8 1 harganya itu 40.000. Oh, ini 8 10 3 165.000. 165.000. Oke. 9 1 1 65.000. 65.000. 10 3 2 90.000. 11 4 1 150.000. Lalu yang ke-12 22 240.000. 13 9 1 180.000. 180.000. 14 5 2 70.000. Lalu 15
71 50.000 16 82 80.000 17 10 1 10 1 55.000 18 61 85.000 lalu 19 1 2 130.000 Oke, ini yang terakhir 20 4 1 150.000 Oke. Selanjutnya query, agresi, dan fungsi SQL. Jadi di sini saya akan menganalisis laporan. Yang pertama, laporan pertama adalah laporan pertama menghitung rentang harga kosmetik. Ini tujuannya mengetahui varian harga produk terendah, tertinggi, dan rata-rata harga produk di toko. Oke. Dengan perintah select min harga as harga termurah max harga as harga termahal AFG harga as rata-rata harga from produk. Oke. Berdasarkan data, toko kosmetik memiliki rentang variasi harga dari produk termurah yaitu 35.000 dan hingga produk kosmetik premium termahal seharga 180.000 dengan rata-rata 95.500. Lanjut ke laporan kedua, yaitu mengelompokkan jumlah item per kategori dengan filter. Tujuannya menampilkan kategori kosmetik yang memiliki koleksi varian produk di atas satu item. Dengan perintah select ID kategori count ID produk as jumlah varian. Lalu from produk
group by ID kategori having jumlah varian lebih besar 1, order by jumlah varian ISC. Nah, jadi fungsi having menyaring kelompok data kategori yang variannya lebih dari 1, memetakan kelompok stok agar manajemen memahami keragaman item di etalase. Nah, jadi ID kategorinya ada 3, 4, 5, 1, 2, jumlah variannya ada 2, 2, 2, 2, 2, 2 semua. Lalu penerapan query join. Laporan yang pertama menghubungkan data transaksi dengan kasir. Tujuannya mengidentifikasi nama kasir yang melayani setiap transaksi nyata yang terjadi. Select TID transaksi tanggal transaksi nama kasir nama kasir from transaksi T. Inner join kasir ke on TID kasir ke ID kasir. Di sini saya limit jadi 5. Saya limit 5. Oke. Oh, salah. Select tanggal transaksi ke nama kasir. Oke. Inner join TID kasir. Oke. Lanjut. Nah, jadi ini hasilnya, ID transaksinya, ada tanggal transaksi sama nama kasir. Hasil tabelnya seperti ini. Inner join menyatukan data kasir dengan nota penjualan secara akurat, memastikan akuntabilitas pencatatan uang masuk toko oleh staf yang terkait. Jadi staf yang terkait yang di sini adalah Amalia Putri. Lanjut, laporan kedua, analisis keaktifan member. Nah, tujuannya menampilkan seluruh nama pelanggan terdaftar beserta rekam jejak, jumlah transaksi mereka, termasuk pelanggan yang belum pernah bertransaksi sama sekali. Oke, perintahnya itu select P nama pelanggan, count TID transaksi as total belanja. Oke, lanjut from pelanggan P
live join transaksi OT on PID pelanggan sama dengan TID pelanggan group by P nama pelanggan. Oke, jadi penggunaan left join memastikan pembeli yang belum pernah bertransaksi tetap muncul di laporan dengan nilai 0 sehingga manajemen dapat menargetkan diskon khusus bagi member pasif tersebut. Nah, kita lihat di sini berarti ini nama pelanggan yang tercantum berarti dia dia yang udah punya member. Total belanjanya ini 2, masing-masing 2. Kenapa di sini tidak ada 0? Berarti semuanya termasuk pelanggan tetap atau dia member tetap di toko kosmetik Glow Up Beauty. Oke. Laporan yang ketiga itu audit produk yang terjual. Tujuannya itu menampilkan semua list nama kosmetik dan mencocokkannya ke tabel transaksi penjualan untuk melihat produk yang belum pernah tersentuh pembeli. Dengan perintah select P nama produk D ID transaksi from detail transaksi D right join produk P on DID produk sama dengan PID produk. Di sini saya menggunakan where DID transaksi is null. Oke, Rajoin mempermudah audit inventaris dengan memperlihatkan produk berstok mati atau dead stock yang sama sekali belum pernah mencetak hasil transaksi. Oke, berarti ini memperlihatkan audit inventaris dengan memperlihatkan produk berstok mati atau dead stock yang sama sekali belum pernah mencetak transaksi penjualan. Oke, berarti ini belum ada transaksi penjualan apapun, jadi hasilnya tidak ada tabel. Lalu analisis laporan utama. Oke, laporan pertamanya adalah laporan omset total penjualan toko. Tujuannya mengetahui total akumulasi uang masuk dari seluruh gabungan transaksi detail toko. Oke, jadi caranya select sum subtotal as omset total omset
total omset pendapatan from detail transaksi. Query mengembalikan hasil total omset quarter toko. Informasi ini memberikan potret keuntungan berkala yang menjadi barometer utama kesehatan finansial retail Glow Up Beauty. Jadi di sini total omsetnya ada berapa ini? Ya pokoknya segini lah ya. Ada 2.480.000, kurang lebih segitu. Lalu laporan kedua itu laporan produk kosmetik paling banyak terjual atau bestseller. Tujuannya itu mengetahui item kosmetik apa yang paling diminati oleh pasar. Oke. Select P nama produk, sum D jumlah, as total kuantitas terjual from detail transaksi D. Join produk P on DID produk sama dengan PID produk group by P nama produk order by P nama produk group order by total kuantitas terjual DSC limit 3. Oke. Laporan ini menyajikan peringkat teratas produk bestseller. Hasil ini memandu divisi penggadaan barang agar segera memperbanyak pesanan ke supplier restock sebelum kehabisan stok. Oke, jadi menu yang paling bestseller itu ada sunscreen SPF 50. Lalu yang kedua skin tint body mask floral. Lalu yang ketiga ada brightening body lotion. Itu yang paling banyak diminati atau bestseller. Lalu laporan ketiga itu produktivitas dan performa penjualan kasir. Tujuannya ini mengukur kontribusi performa kerja masing-masing staf kasir dalam melayani pembeli. Oke. Select nama kasir count TID transaksi as jumlah transaksi dilakukan
dilayani. From transaksi T. Join kasir on TID kasir. ID kasir. Group by nama kasir. Order by jumlah transaksi dilayani DSC. Oke. Hasil analisisnya, manajemen retail mendapatkan data performa kuantitatif kasir mana yang paling cekatan atau melayani jumlah antrian pelanggan terbanyak selama operasional berjalan. Nah, bisa kita lihat di sini Amalia Putri menduduki peringkat pertama, yaitu jumlah transaksi yang dilayaninya 7. Nah, sedangkan yang kedua Randy Pratama nomor urut 2 dan sama-sama 7. Jadi mereka ini seri, tapi di tabel ini yang paling pertama adalah Amalia Putri. Lalu yang ketiga Siska Amelia, jumlah transaksi dilayaninya tuh ada 6. Jadi ini top 3 nama kasir yang jumlah kasir yang paling cekatan kerjanya. Lalu laporan keempat, nilai rata-rata belanja pelanggan per transaksi. Tujuannya mengukur daya beli rata-rata konsumen di toko kosmetik dalam satu kunjungan nota. Oke. Select AFG total nota. AS rata-rata pengeluaran per nota. From buka kurung select ID transaksi subtotal as total nota. From detail transaksi group by ID transaksi lalu as table kurung table tem. Oke. Laporan ini memperlihatkan nilai rata-rata uang yang dikeluarkan konsumen dalam satu struk. Data ini berharga untuk merancang strategi paket promosi atau bundling produk kosmetik guna menaikkan nilai rata-rata belanja. Jadi rata-rata pengeluaran per nota itu adalah 124.000 yang dikeluarkan oleh konsumen toko dalam satu struk. Lalu yang
terakhir ada laporan kelima, yaitu kontrol peringatan sisa stroke menipis. Tujuannya ini mengamankan ketersediaan barang dengan menyaring produk yang mendekati kritis habis. Itu dengan menggunakan perintah select nama produk, lalu stok, nama produk, stok, from produk, where stok kurang dari 20 item, lalu order by stock ASC. Oke. Jadi analisisnya, laporan otomatis menampilkan daftar kosmetik yang persediaannya di gudang kritis di bawah 20 item. Sistem ini meminimalisir kekecewaan konsumen akibat barang kosong saat berbelanja langsung. Jadi di sini ada nama produk, ada 2 produk, yaitu yang pertama exfoliating body scrub, ini stoknya ada 12, yang otomatis ini di bawah 20. Lalu yang kedua hair serum argan oil, ini stoknya 15, yang otomatis itu juga di bawah 20 stok dalam 20 item itu. Oke. Mungkin cukup sampai sini saja. Sebagai penutup dari presentasi demonstrasi tugas akhir ini, dapat saya simpulkan bahwa perancangan basis data rasional untuk toko kosmetik Glow Up Beauty telah berhasil diimplementasikan dengan memenuhi seluruh kaidah normalisasi dan integritas data basis data melalui pemisahan tabel dan transaksional yang terstruktur, penerapan konkret seperti auto increment, primary key, foreign key, serta aturan aksi referensial seperti cascade dan set null terbukti mampu menjaga konsistensi data dari resiko error atau data sampah. Selain itu, dengan memanfaatkan berbagai variasi query tingkat tinggi seperti fungsi agregasi, multi-join, subquery, pihak manajemen, toko kini dapat memperoleh laporan analisis bisnis yang akurat secara real time dengan efisiensi operasional dan peningkatan keuntungan retail toko. Oke, mungkin cukup video demonstrasi dan implementasi mini project tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.